ngelihat apik seneng. Pokoknya apik seneng wis Hajar. ajar. Mahar sesuai dengan kondisi kantong ya langsung Oke. bawa pulang gitu kan. Ya gitu kan. Bisa dibayar 2-3 kali tambah alhamdulillah. Oke, nah ini kalau kata teman-teman sih ini eranya era Kartosuro, ya kan? Dapurnya sendiri saya kurang tahu ya. Pokoknya ya itu tadi ngelihat apik seneng. Pokoknya apik seneng wis Hajar. ajar. Mahar sesuai dengan kondisi kantong ya langsung bawa pulang gitu kan. Ya gitu kan. Bisa dibayar 2-3 kali tambah alhamdulillah. Cicilan 0% enggak ya? Oh, 0%. Gitu kan. 0% bayar 2-3 kali gitu kan. Oke. Nah, kayak gini ini kan pamornya juga pamor miring. Nah, ini apa bisa dibilang Pak dengan teknik seperti ini cukup sulit pembuatannya. Ya kan? Untuk sampai mencapai tingkat kerapian yang seperti ini. Nah, nih. Oke. Tapi bagus. Waduh, ada lagi nih. Ada beberapa. Nah, selain keris Solo atau Jogja, nah ini saya juga punya yang keris Madura. Ini keris Madura ya? Nah, ini keris Madura, kerisnya Madura, warongkonya Madura, dedernya Madura, semua Oke, Madura. mantap. Nah, Keris dari Madura ya. ini ada bentuknya hewan, kalau kita lihat ini bentuk kuda. Ya, ini khas apa kalau di Sumeneb sana namanya warongko kong bukong dari daerah Buluk-Buluk Sumeneb. Nah, jadi memang dia ciri khasnya adalah menggunakan gambar hewan. Jadi ada yang macan, ada yang kuda, ada yang burung. Seperti Oh, itu. ciri khasnya kalau dari sana pakai gambar hewan? Iya, kayak gitu. Nah, kerisnya sendiri keris patrem. Keris patrem. Nah, ini keris patrem, keris kecil. Oh. Nah, terus eranya Madura Mataram. Jadi Madura sudah di bawah pengaruh Mataram. Jadi walaupun ini keris Madura tapi bentuknya juga ada bentuk gaya-gaya apa ya? Gaya-gaya Mataram. Tapi kalau kita lihat teknik pamornya, maka akan kelihatan sekali bahwa ini gaya Madura buatannya seperti itu. Ya kan? Ini masih putihan, belum saya warangi, ya. Saya biarin aja. Dapatnya seperti ini ya tak biarin aja selama dia tidak berkarat, tidak mengalami karat yang parah. Bahkan ini sama sekali tidak pernah berkarat ya. Enggak pernah berkarat. Sama sekali. Saya minyain juga tidak sering ya. Saya biasanya setahun 2 kali. Ketika tahun baru Jawa itu ya, Suro ya, jadi Suroan sama terus nanti 6 bulan setelah itu ya, 6 bulan setelah Suroan. Jadi setahun 2 kali. Setahun 2 kali lah ya. Ya, itu sama sekali tidak pernah berkarat. Enggak pernah berkarat. Tidak pernah berkarat dan tidak diwarna, padahal tidak diwarangi. Iya, padahal enggak diwarangi ya. Putihan gini aja. Seperti itu. Jadi kan menunjukkan kualitas pengolahan logamnya sendiri kan juga bagus. Nah. Nah, ini kalau kerisnya sendiri juga sudah tua, tapi ini warongkonya baru saya pesan di pengrajin di Sumeneb. Sumeneb ya? Ya. Berarti semuanya orisinal dari Sumeneb. Sumeneb. Ya. Madura. Keris Madura ya. Nah, selain keris saya juga ada. Oh nih, ada juga yang luar Jawa. Nah, ini yang tadi mau kita tadi sempat ngobrol. Ya. Jadi Mau ini keris diceritain ini keris sama Bugis menjadi istimewa juga. Kenapa? Karena ini keris semua buatan baru. istilahnya Om? Era Kamardikan. Era Kamardikan. Atau Tosan Aji produk baru, TAPB. Ya, Tosan Aji produk baru atau lebih umum disebut era Kamardikan. Gitu. Jadi, Ini request, buatnya saya request ini saya ya. request khusus Nah, aja, ini saya yang unik ini ya, karena Om Carlos ini pernah cerita apa ya, sejarahnya keris ya, dari awal mungkin dulu barang yang digemari, barang yang diminati atau sesuatu yang penting untuk seseorang ya. Ya Om ya. ya. Misalnya salah satu contohnya untuk raja minta dibuatkan keris, bentuknya seperti apa, dan setelah itu jadi diberi nama, bahkan keris itu sampai bisa menjadi wakil dari raja itu. Misalnya rajanya nggak bisa datang di suatu acara, kerisnya aja yang datang itu boleh. Itu monggo Om diceritain. Ya, jadi memang akhirnya dalam perkembangan zaman itu kan keris menjadi
pusaka ya, menjadi pusaka bahkan menjadi perwakilan dari si empunya atau pemilik tersebut. Sehingga sebenarnya seperti yang dikatakan bahwa dalam acara-acara tertentu keris itu bisa hadir untuk mewakili si empunya, sehingga yang empunya berhalangan datang ya, atau sebagai penunjuk misalnya saya mengirim sebuah utusan gitu ya, untuk sesuatu yang penting, maka utusan itu akan membawa keris saya sebagai tanda bahwa sesungguhnya saya sendiri yang hadir di tempat tersebut, tapi karena halangan sakul dan lain hal, maka kemudian diwakili oleh keris tersebut seperti itu. Istimewanya sampai seperti menariknya itu. Bahwa sampai sekarang pembuatan keris itu masih berlangsung. Ya, jadi masih banyak empu-empu yang masih membuat keris, masih banyak juga teman-teman yang membuat keris, memesan keris dengan kreasi-kreasi baru dan luar biasa juga indahnya. Jadi barang kelangenannya mereka ya, mungkin kalau orang-orang ada yang suka. Walaupun mungkin ada orang yang fanatik dengan keris tua, ya kan? Ya maksudnya kalau keris baru itu mungkin kok teman-teman ada yang hobi mobil atau hobi apa gitu, kok kalau yang teman-teman penikmat pusaka, penikmat keris ini hobinya yaitu jadi minta apa dibuatin keris-keris baru itu ya. Jadi mungkin ada yang fanatik dengan keris lama, tetapi kalau saya sendiri pun juga tidak fanatik ya. Bagi saya keris baru pun juga selama dia memenuhi kriteria dan kualitas yang baik, maka ya dia juga pantas untuk menjadi sebuah pusaka. Ya, karena kan keris ya, Mas Yo ini keris tua-tua kan ya, dulunya kan ya baru. Iya. Terus diwariskan ke anak cucu ibarat kata. Nah, kalau dulu kan keris kan sampai ada namanya Ki Ageng siapa gitu. Nah, kalau yang ini yang dibawa ini mau dikasih nama apa? Nah, ini saya belum ketemu ilham ini untuk namanya, gitu ya, karena biasanya kan tradisi penamaan keris itu kan adanya di istana. Ya, sawangannya koyok alah wong keris wong Surabaya pinggiran naik kok kayak ikan cengkiai barang gitu. Tapi monggo. Mungkin kalau ada sesuatu yang benar-benar apa ya, bisa memberi renteking hati, terus saking sayangnya mau dikasih nama, boleh, itu pun baik juga gitu ya. Tapi saya sendiri masih belum ketemu inspirasi mau tak kasih nama apa gitu ya. Siapa ya? Gitu. Nah, jadi ini semua baru, garap baru. Ya, kerisnya ini pun juga buatan baru. Nanti kita take video dari deket ya, biar kan lebih jelas lagi. Terus warongkonya juga baru, dan kayu dan ukir, full ukir. Mantap. Nah, kalau yang zaman dulu biasanya full ukir begini ini dari logam. Jadi kayu dilapisi logam, biasanya perak yang full ukir. Gitu kan? Oh, kayunya dilapisi logam. Ukir. Nah, cuma ini saya pengen, karena saya ini suka kayu, kayunya aja diukir. Gitu kan? Nah, terus ini dedernya ini motif orang, ya, atau motif tahu-tahu kalau orang lukis, karena ada pengaruh dari Toraja juga bahasanya ya, kayak gitu. Jadi motif orang yang sedang menyembah ini. Oh, ini orang yang sedang menyembah ya? Oke. Ya kan, kayak gitu. Nah, ini saya juga senang karena ini keris yang sepenuhnya buatan baru, mulai dari handle-nya, mendaknya, kerisnya, warongkonya, semua buatan baru. Oke. Nah, selain keris juga ada mata tombak. Ini mata tombak ya, temuan ini ya, berarti ya Om ya. Istimewanya ini adalah temuan, jadi temuan di Sungai Brantas. Nah, kalau kita lihat, kalau temuan di Sungai Brantas itu berarti orangnya apa, nyelam gitu? Iya, nyelam. Jadi memang ada orang-orang yang kayak pencari pasir apa segala macam itu. Seringkali ketika dia mencari pasir menemukan entah cincin emas. Oh, waktu nyari pasir sebenarnya istilahnya, waktu dia nyari pasir ketemu terus ya koin-koin kuno. Oh, jadi pertama kali nggak sengaja, akhirnya dibaleni. Tapi akhirnya sekarang memang ada orang yang kerjanya memang profesinya itu ya sebagai pemburu barang temuan seperti itu. Oh, penyelam. Oke. Kalau Anda di daerah Mojokerto terus itu sepanjang aliran Sungai Brantas itu Anda akan menemukan itu apa? Hunter-hunter barang-barang seperti ini. Ini apa ini, Om? Sudah terendam sekian ratus tahun, jadi, tapi kondisinya masih bagus. Katanya sih eranya, kemungkinan estimasi teman-teman bilang era Singosari. Tombak. Kalau saya lihat ini Luk 9 bekasnya. Bekasnya Luk 9 ya. Ya sampai sekarang tetap Luk 9 sih ya, tapi ini masih ada sisa-sisa, kita bisa lihat Luk 9. Bukan bekas maksudnya, Luk 9. Kayak gitu. Tapi tombak ini. Ini tombak. Nah, justru kadang-kadang model yang keripis-keripis gini nih ada artistiknya juga, ya kan. Makanya saya simpen ya satulah buat kenang-kenangan ya. Kalau yang temuan ini yang seperti ini kayak gitu. Ini juga tidak pernah saya
apa ya ketemu ya udah dibersihkan seperti ini, tidak saya warangi lagi, tidak saya apa-apa. Jarang juga saya minyai, juga tidak pernah berkarat. Selain itu juga ada mata tombak, ini juga ada pedang pendek. Oh, ini pedang pendek ya. Nah ini, jadi zaman dulu biasanya bangsawan tinggi itu tidak atau bupati-bupati tidak membawa pedang panjang, tapi dia pedang pendek. Karena ini bagian dari ageman untuk upacara. Nah, yang menarik adalah bahwa ini pedang Jawa dengan beberapa unsur Eropa. Iya. Ya, misalnya kalau kerang seperti ini khas dari pedang Spanyol. Oh. Ya, memakai kerang seperti ini. Ya, terus model seperti ini, gitu ya. Tapi terus kemudian kayak ada entah ikan atau naga atau apa burung yang gaya Jawa. Oh, itunya ya. Ya, di bagian sininya. Campurannya. Ya kan? Nah, ini bagus juga nih dari perak, handle-nya ini gading. Kan? Ininya kayu gaharu tim-tim. Ya, jadi kalau kayak gaharu tim-tim tuh ciri khasnya dia polos seperti cendana. Tapi nanti kalau dibakar baru bau wangi gaharunya tuh keluar sekali. Nah, pedangnya juga pedang berpamor Jawa seperti ini. Nah, itu makanya mantap itu. Jadi ini campuran antara Eropa dan Jawa. Itu yang membuat saya ketika melihat langsung jatuh cinta. Langsung borong. Tuh. Oke ya. Nah, ini beberapa dari. Tapi ini memang sing punya cerita menarik ya, punya nilai-nilai tersendiri juga kan. Iya sih. Sesungguhnya kalau hampir semua pusaka saya itu saya nggak punya yang kesayangan, semua sih saya sayang. Cuma kalau keluar semua nanti kita rekamannya nggak selesai. Jadi saya makanya nanti kalau misalnya teman-teman subscriber ini nonton terus tertarik, ayo bikin episode kedua. Nah itu boleh, itu yang ditunggu. Main lagi gitu. Sowan ke rumah Om Carlos. Oke. Nah, selain ini saya tuh juga pecinta warongko dan aksesoris. Jadi saya biasanya memang nggak seperti ini, nyetok berbagai macam aksesoris yang keris. Nah, ini ada macam-macam. Ini ada yang unik. Loh, ini handle. Waduh. Model jerangkong. Nah, ini tua juga, ini saya dapat sudah lama. Oh gitu. Nggak tahu ya ini Cirebon atau Madura, ini saya nggak tahu. Mungkin kayak gitu ya. Kalau teman-teman kayak ada yang kerangka gitu ya. Iya, memang bentuk tengkorak. Tengkorak manusia bentuk ya. jerangkong. Itu terus ini ada model embok ban. Waduh, embok ban ya. Nah, ini baru saya pesan, jadi waktu itu bongkar-bongkar ketemu sebongkah kayu cendana. Gawe opo ngono ya. Ais gawe deder aja. Oh gitu. Gak mau pakai bikin jadi handle aja. Gitu. Nah, ini juga punya kesan tersendiri karena proses pembuatannya 1,5 tahun. Ya kan? Si pembuatnya tengah-tengah kehilangan mood. Oh alah. Iya. Oke. Oke lah. Jadi terlantar hampir 1 tahun. Iya. Oke. Gitu. Nah ini. Terus apa lagi ya? Nah ini Cirebon. Ini apa ini? Puto Bajang. Puto Bajang. Nah, ini Cirebon. Ini banyak sih, kalau Cirebon masih model seperti ini masih bisa banyak ketemu. Terus ini Madura. Nanti kayaknya kita bisa bikin episode selanjutnya nih bahas. Saya masih ini handle yang masih belum ketemu. Handle ini kayaknya menarik juga kan buat teman-teman. Masih belum ketemu anunya. Apa? Nah, ini tuh menggungan Madura. Udah masih belum ketemu
belum ada kerisnya. Belum ada. Warongkonya sudah ada. Belum ada kerisnya. Kerisnya belum ada. Siap buat nambah ini ya. Enggak gini sih. Kadang-kadang kalau bagi saya pribadi mencari warongko yang bagus itu cukup susah. Ya, yang kualitas kayunya bagus, yang unik, misalnya seperti ini ada kenditnya seperti ini. Nah, gitu tuh kan. Nah, saya kalau ketemu gini-gini ini tak simpen dulu. Disimpan dulu ya. Oh. Iya. Mumpung ono sing ngapi simpen sih. Ya kan kerisnya belakangan. Kalau ono keris ya wis babar. Pokoknya warung kopi tak simpen sih. Oke. Gitu. Jadi saya biasanya istilahnya nyetok. Ada stok ya. Nyetok warongko Terus dulu. pernah cerita Om Carlos kadang-kadang bisa diganti-ganti ya. Ya, jadi gini, saya sendiri juga punya satu keris yang warongkonya tidak hanya satu, bisa 2 sampai 3. Jadi kontak ganti satu keris itu. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian dulu ya Om ya soal kita bahas koleksinya. Oke. Koleksinya Om Carlos. Nanti selanjutnya kita mau apa lagi? Macam-macam pokoknya. Oke, sekian dulu dari Dito sama Om Carlos. Wong Jawa, ojo lali Jawane, matur nuwun.